Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan subtema manajemen dengan judul penetapan manajemen pengadaan. Nah, berikut nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Kadek Dwi Wahyudi, NIM 09. Kemudian teman saya, Iwan Agus Sudiarto Jaya, NIM 24. Dan teman saya, Niputung Mega Kusuma Dewi, NIM 62. Nah, pertama-tama, definisi dari pengadaan menurut para ahli. Definisi yang pertama, menurut Siyahaya tahun 2016, pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Kemudian definisi 2, menurut Christopher dan Schoner tahun 2007, pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Kemudian, definisi yang ketiga, yaitu menurut Lukman tahun 2021, pengadaan menurut profit center karena terlibat langsung dalam produksi dan kegiatan operasi yang menentukan biaya produksi dan hasil kerja. Pengadaan berakibat langsung terhadap kinerja serta menentukan keuntungan perusahaan. Nah, kemudian kesimpulan dari pengadaan yaitu proses kegiatan atau upaya dalam memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan dan pemikiran yang logis. Nah, selanjutnya itu ada peranan pengadaan dalam SCM. Menurut Yahya tahun 2016 menyimpulkan bahwa pengadaan berperan sebagai proses penentuan secara sistematik terhadap apa yang meliputi spesifikasi, kualitas, kemudian kapan, meliputi jadwal, delivery time, kemudian bagaimana, meliputi sumber, sistem, dan berapa. Itu kuantitas untuk mengadakan barang dan jasa dari sumber pengadaan sampai tempat tujuan. Sesuai kualitas dan kuantitas, biaya yang optimal, dan waktu supply yang wajar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer dan pengguna. Nah, kemudian, selain itu, pengadaan berperan memberi nilai tambah pada organisasi atau keunggulan kompetitif, lebih efektif, efisien, optimalisasi, waktu, dan segala sumber daya, menciptakan hubungan berjangka dengan pemasok dan menunjang tahapan produksi produk. Nah, adapun aktivitas pengadaan dalam SCM. Procurement atau pengadaan adalah cara perusahaan mendapatkan barang dengan harga termurah dengan kualitas yang terbaik. Karyawan akan mencatat sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk perusahaan, kemudian akan diteruskan kepada manajer procurement untuk dievaluasi. Adapun procurement melalui beberapa tahapan seperti yang pertama pengajuan pembelian, kemudian yang kedua penilaian pengajuan pembelian, kemudian yang ketiga persetujuan pembelian, dan yang terakhir melakukan pembelian. Nah, selanjutnya itu kontrak. Yang pertama, dalam kegiatan SCM ini disebut dengan manajemen kontrak atau kontrak manajemen. Ini adalah proses pengelolaan segala hal atau aspek yang berhubungan dengan kesepakatan antar beberapa pihak. Manajemen kontrak diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau apabila akhirnya terjadi perselisihan kontrak atau dokumen terkait dapat dipakai sebagai alat bukti. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman. Pada umumnya, suatu dokumen kontrak dari pembukuan atau judul kontrak, identifikasi para pihak, latar belakang dan tujuan. Kemudian yang kedua, isi akte atau kontrak, yaitu lingkup kerja dan nilai IDR, jangka waktu, syarat tenaga ahli dan waktu hak kewajiban, cara pembayaran dan sanksi sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah penutup yang berisikan tujuan prestasi, perselisihan, tempat, tanggal, dan tanda tangan. Dan yang terakhir adalah lampiran, itu hal khusus hasil negosiasi. Dan yang terakhir, hal ini kembali lagi disesuai dengan kontrak tentang apa yang dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, baik, selanjutnya di sini ada keputusan pengadaan atau decision to brochure. Nah, dalam kegiatan SCM ini, keputusan pengadaan ini diambil sebagai bentuk konsisten dan pasti terhadap hal yang dilakukan. Nah, keputusan melaksanakan pengadaan didasarkan atas 4 strategi. Yang pertama itu strategi operasional, strategi keuangan, strategi pemasaran, dan strategi persediaan. Next. Nah, kemudian di sini ada lead tim pengadaan. Nah, yang pertama itu dalam kegiatan SCM, lead tim pengadaan ini merupakan keseluruhan waktu proses pengadaan barang, mulai sejak barang diminta sampai dengan barang tiba di gudang atau lokasi, pemakaian dan sikap siap dipakai. Kemudian dengan ini penting diterapkan seefektif dan efisien mungkin, sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber daya, dapat meningkatkan produktivitas, dan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Adapun komponen-komponen penting dari lead time yaitu yang pertama waktu pemrosesan awal, yang kedua waktu proses, yang ketiga waktu tunggu, yang keempat waktu penyimpanan, yang kelima waktu pengangkutan, dan yang keenam waktu infeksi. Selanjutnya, untuk memaksimalkan lead time ini, perusahaan dapat melakukan yang pertama itu mengurangi aktivitas yang tidak menambah nilai. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan metode pengiriman dan bisa mencari sumber lokal. Selanjutnya, menggunakan sistem otomatis dan lainnya. Kemudian selanjutnya apresiasi produk dalam negeri atau appreciation of domestic product. Nah, produk dalam negeri ini adalah penggerak ekonomi bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, produk domestik ini dapat membantu menggerakkan perputaran ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun internasional. Dengan saling terintegrasi antar pemangku kepentingan, adanya kolaborasi dan ketersediaan atau kemudahan akses bahan baku, maka dapat memperlancar produksi sebuah bisnis. Kemudian produk dari lokal pun sebenarnya berkualitas baik, dan apabila dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka akan menguntungkan bisnis tersebut. Nah, jadi manfaatnya cukup potensial. Next. Nah, di sini ada kontrak kemitraan atau strategi aliansis. Nah, kontrak kemitraan itu merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berdasarkan konsep kerjasama jangka panjang. Nah, di mana para pihak memberikan kontribusi sumber dana dan daya serta fasilitas yang dimiliki untuk mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama. Kemudian, hal ini diterapkan dengan saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama jangka panjang, dan perbaikan terus-menerus dalam biaya dan mutu. Nah, ini memberikan manfaat seperti dapat menambah nilai perusahaan dan produk, memperbaiki akses pasar, memperkuat keterampilan dan operasi, dan lainnya. Next. Nah, di sini ada total cost of ownership atau TCO. Nah, jadi TCO itu merupakan prinsip untuk mengetahui dan mengukur semua biaya yang ditimbulkan dalam rangkaian kegiatan rantai pasok guna mendapatkan biaya optimal dan wajar. Nah, setiap perusahaan yang terkait dalam jaringan rantai pasok akan mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan atau best value. Nah, melalui TCO yang optimal. Selanjutnya di sini ada original equipment manufacturer atau OEM. Nah, OEM ini adalah produsen yang memproduksi komponen atau parts yang disuplai kepada produsen lainnya yang memproduksi peralatan jadi atau finished product untuk dijual kepada pelanggan. Kemudian pengertian OEM mengalami pergeseran, yaitu semua produsen
baik yang memproduksi peralatan atau equipment maupun yang suplai komponen atau parts yang terlibat dalam pembuatan peralatan jadi yang bermerek atau branded tertentu melalui proses fabrikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu Procurement One. Jadi secara inti, ini berhubungan dengan satu kesatuan dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang. Secara dijabarkan, Procurement One ini adalah cara pandang dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kesatuan terintegrasi secara konsekuen, meliputi One Regulation atau satu peraturan atau tata cara, One Interpretation atau satu interpretasi atau penafsiran, dan One Implementation, jadi satu implementasi atau pelaksanaan. Dengan satu regulasi, satu penafsiran, satu visi misi, dan juga satu implementasi atau pelaksanaan, maka kegiatan pengadaan dapat berjalan dengan baik. Next. Pengadaan sentralisasi dengan desentralisasi. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi dari segi keuntungan, yang pertama, keuntungan pengadaan sentralisasi yang mencakup komunikasi dengan pemasok cepat, 2. Pengelolaan pengadaan lebih meningkat, 3. Pengetahuan lebih luas, dan 4. Diskon besar untuk pembelian banyak. Sedangkan keuntungan pengadaan desentralisasi itu yang pertama, komunikasi dengan end user lancar, tanggung jawab lebih tinggi, pengambilan keputusan lebih cepat, waktu pengadaan lebih cepat, dan respon atas perubahan pengadaan lebih cepat. Perbedaan di sini adalah sentralisasi lebih ke pemasok, sedangkan desentralisasi lebih langsung kepada end user. Next. Produsen dengan trader. Jadi secara prinsip kami tegaskan kembali SCM itu pengadaan barang yang dilaksanakan langsung kepada sumber pengadaan atau produsen tanpa melalui perantara yang akan menambah biaya. Nah, perbedaan produsen dengan trader ini, yang pertama, produsen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan trader itu adalah orang yang menjual belikan instrumen investasi dalam waktu yang singkat. Sekilas, memang trader ini terkesan mirip dengan investor. Perbedaannya terletak pada strategi dan pola pikir yang dipilih ketika membeli dan menjual instrumen investasi. Next. Baik, pemasok internasional dengan nasional. Jadi perbedaan di sini adalah persamaannya adalah sama-sama pemasok, tapi perbedaannya dari segi cakupan wilayahnya. Nah, yang pemasok internasional itu pihak yang melakukan pengadaan, yang mana pasokannya berpusat secara internasional, berasal dari berbagai negara atau global. Kemudian pemasok nasional yaitu pihak yang melakukan pengadaan, yang mana pasokannya berpusat secara nasional, jadi fokus di satu negara saja. Next. Nah, brand name dengan generik. Jadi secara perbedaan, yang pertama, brand name itu menurut American Marketing Association dalam Kotler 2003 menyatakan bahwa brand name itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan generik itu adalah sebutan bagi produk yang pengenalan mereknya tidak seperti produk yang branded, bisa tergolong belum punya merek maupun punya merek tapi belum begitu terkenal. Jadi kedua hal ini terkait dengan identitas. Yang satunya itu terkenal atau sudah cukup dikenal, dan yang satunya lagi belum cukup terkenal gitu. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Maaf apabila ada salah kata, kami tutup dengan terima kasih. Itu saja.